selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Di tengah berbagai hidup yang kita hadapi, sangatlah penting bagi kita untuk peka dalam mendengar di tengah keberagaman informasi yang ada. Pilihannya, kita akan mendengarkan yang baik atau sebaliknya, mendengarkan yang tidak baik. Dibutuhkan kebijaksanaan untuk menyaringnya, sehingga respon dan ucapan yang keluar dari mulut kita sesuatu yang baik dan benar. Di hari Minggu ini kita akan diingatkan kembali untuk menyaring segala sesuatu hal yang kita dengar dan dengan kebijaksanaan berkata-kata dengan benar, sehingga setiap ucapan kita tidak menjadi batu sandungan, melainkan menjadi berkat. Tema ibadah hari ini, pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Kebenaran firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Stefanus N. Parinusa dari Gereja Kristen Pasundan, Jemaat Awigilar Bandung. Jemaat diundang berdiri. Marilah kita memulai ibadah dengan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Jemaat 8, bait yang ke-1 sampai dengan ke-3. Bagimu Tuhan nyanyian. Sidang jemaat Tuhan, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Salam sejahtera bagi saudara-saudara yang datang dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu.
Sidang jemaat Tuhan, firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat 19 berkata, agar setiap orang hendaknya cepat mendengar, tetapi lambat berkata-kata. Setiap kita, saudara dan saya, dipanggil Tuhan untuk dengan penuh hikmat, pandai mendengar yang baik, dan berkata-kata yang baik. Saudara yang terkasih, marilah kita merendahkan diri dan mengakui segala kesalahan dan dosa yang kita perbuat di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih di dalam Kristus Yesus. Sesungguhnya Engkau Allah yang mengenal seluruh kehidupan kami. Tidak ada hal yang tersembunyi di hadapan wajah-Mu, ya Allah. Apa yang telah kami ucapkan, apa yang telah kami lakukan, bahkan apa yang kami pikirkan dan apa yang kami rasakan. Dan seringkali Tuhan, apa yang kami ucapkan, bahkan apa yang kami lakukan, menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, di saat ini, kami merendahkan diri di hadapan-Mu, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kuduskan kami Tuhan dan layakkan kami untuk menjadi anak Tuhan yang dikuduskan dan diberkati Tuhan, serta menjadi berkat dimanapun kami berada. Inilah doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan menyambut pengakuan dosa kita dengan memuliakan nama Tuhan bersama-sama, melengkapi jemaat 127, jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, ku tanah liat di tangan-Mu. Bentuklah aku sesuka-Mu, aku nantikan sentuhan-Mu. Jadilah Tuhan kehendak-Mu, segala kuasa di tangan-Mu. Tolonglah Tuhan, aku lemah, jamahlah aku, kuatkanlah. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yeskiel pasal 36, ayat 24 hingga ayat 26. Firman Tuhan berkata kepada kita, Aku akan menjemput kamu dari antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih, yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai. Buka mataku, melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku, melihat-Mu Yesus. Sidang jemaat Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur atas segala kasih setia yang Tuhan nyatakan di sepanjang kehidupan kami. Dan dalam ibadah hari ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Biar Roh Kudus menaungi dan menerangi kami semua sehingga firman-Mu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu sehingga apa yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan pertama terambil dari Amos 7 ayat 7 sampai 15. Penglihatan ketiga tali sifat. Inilah yang diperlihatkannya kepadaku,
tampak Tuhan berdiri dekat sebuah tembok yang tegak lurus, dan di tangannya ada tali sifat. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, "Apakah yang kau lihat, Amos?" Jawabku, "Tali sifat." Berfirmanlah Tuhan, "Sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak akan memaafkannya lagi. Bukit-bukit pengorbanan daripada Ishak akan dilicin tandaskan, dan tempat-tempat kudus Israel akan diruntuhkan. Dan aku akan bangkit melawan keluarga Yerobeam dengan pedang." Amos diusir. Lalu Amazia, imam di Betel, menyuruh orang menghadap Yerobeam, raja Israel, dengan pesan, "Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang, dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Lalu berkatalah Amazia kepada Amos, "Pelihat, pergilah, enyahlah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana, dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel. Sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amazia, "Aku ini bukan nabi, dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan pengiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, 'Pergilah, bernubuatlah kepada umatku Israel.'" Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur antar bacaan diambil dari Mazmur 85 ayat yang ke-9 sampai dengan 14 yang berbunyi demikian. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menyenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberi kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Bacaan kedua diambil dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang di dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi.
Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Sidang jemaat Tuhan, pembacaan Injil diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Di bawah judul Lembaga Alkitab Indonesia, Yohanes Pembaptis dibunuh. Raja Herodes juga mendengar tentang Yesus, sebab namanya sudah terkenal dan orang mengatakan Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan dia itu Elia. Yang lain lagi mengatakan dia itu seorang nabi sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan yang bangkit lagi." Sebab memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya. Karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia. Tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi apabila ia mendengarkan Yohanes, hatinya selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesarnya, perwira-perwiranya, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di sebuah talam." Lalu sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kuburan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah, yang menghayati dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Sampurasun, salam damai bagi kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu beredar video ujaran kebencian dan hoax bahwa di masa PPKM ini di GKP Garut, Gereja Kristen Pasundan Garut, melaksanakan ibadah onsite karena si penyebar hoax ini melihat gereja saat itu ramai didatangi oleh orang-orang. Padahal ibadah di lingkup Gereja Kristen Pasundan di masa PPKM dan juga gereja lainnya tentunya umumnya dilakukan secara daring. Dan kerumunan yang ada di GKP Garut saat itu karena menjadi tempat pelaksanaan vaksin bagi masyarakat Garut.
Satgas Kota Garut dan kepolisian kemudian bertindak cepat sehingga si penyebar hoax kabarnya telah ditangkap. Apakah nanti diselesaikan hanya dengan materi 10.000? Saya tidak tahu. Namun berita hoax seperti ini memang rawan ditanggapi berlebihan sehingga bisa jadi orang kemudian percaya dan melampiaskan kekesalannya dengan melakukan tindakan yang anarkis. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini memang banyak sekali berita-berita dan informasi yang diragukan kebenarannya. Jika kita tidak pintar menyaring berita yang kita dengar dengan baik, maka bisa jadi kita akan terprovokasi atau mengikuti informasi yang keliru tersebut. Jika tidak pintar menyaringnya, maka bisa jadi berita atau informasi tersebut kita teruskan lagi, baik secara lisan ataupun tulisan di media sosial kita masing-masing, yang pada akhirnya kita meneruskan berita hoax, memiliki andil dalam kecemasan atau ketakutan orang-orang yang mendengar atau membacanya. Karena itu sesuai dengan tema hari ini, penting bagi kita semua untuk pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimanakah caranya kita bisa pandai mendengar dan berkata-kata yang benar? Melalui pembacaan firman Tuhan hari ini, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah menganalisa. Setiap berita atau informasi yang kita lihat atau dengar tidak serta-merta kita terima sebagai sebuah kebenaran. Kita harus menganalisanya, mengurai setiap informasi dan mendalaminya apakah informasi tersebut adalah fakta atau hoax. Dalam hal ini, kita harus bersikap objektif dalam meneliti setiap hal. Hal ini berbeda dengan Raja Herodes yang telah mendengar tentang Yesus dengan segera menyimpulkan dan kemudian berkata bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis yang telah bangkit kembali pasca dipenggal kepalanya. Herodes mengatakan secara subjektif karena apa? Karena ada perasaan bersalah dari dirinya akibat dirinya telah memenggal kepala Yohanes yang sebenarnya sangat ia hormati. Nah, sidang jemaat Tuhan, padahal kita tahu ya bahwa Yesus tentu bukan tanda kutip reinkarnasi dari Yohanes Pembaptis. Karena itu maka yang pertama dalam bacaan kita belajar, mari setiap informasi dan berita yang kita dengar, kita analisa dahulu. Kita dalami dahulu sehingga kita bisa menentukan apakah berita atau informasi ini benar atau salah. Dan hal itu jelas akan berdampak terhadap ucapan atau kata-kata kita atau respon kita yang juga tepat dan juga akurat. Hal yang kedua, Bapak Ibu Tuhan, bagaimana kita bisa pandai mendengar dan berkata-kata yang benar? Yang kedua adalah jujur. Ada kalanya kita menerima dan mendengar informasi yang sebenarnya kita tahu itu kurang tepat. Tetapi karena menguntungkan kita, maka kita menerima itu sebagai kebenaran. Kita menjadi tidak jujur dan sangat subjektif pada akhirnya. Nah, Raja Herodes yang mendengar teguran dari Yohanes karena ia mengambil Herodias, istri dari saudaranya, yaitu Filipus, merasa tersinggung atas teguran yang dilakukan oleh Yohanes tersebut. Dan kemudian memenjarakan Yohanes. Namun di sisi lain, Herodes tahu bahwa Yohanes mengatakan kebenaran. Dan ia adalah orang yang dia yakini adalah orang yang benar dan orang yang suci. Sehingga dikatakan ia tetap melindungi Yohanes dan masih senang mendengarkan pengajaran Yohanes. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mendengar setiap informasi dan berita harus dilakukan secara jujur dan dengan ketulusan hati. Sehingga kita bisa objektif dalam mendengarkan dan merespon setiap hal yang kita dengar. Berani mengatakan itu kurang tepat walaupun awalnya bisa menguntungkan kita dan bisa kemudian merugikan kita. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah cerita seorang ibu yang dipuji oleh temannya di sebuah perkumpulan arisan. Temannya mengatakan, ibu tersebut sangat baik orangnya. Selalu membantu orang lain, bahkan beberapa waktu yang lalu membantu pembagian sembako atau kegiatan sosial dan menyumbang hampir puluhan juta rupiah. Nah, padahal si ibu ini hanya menyumbang sekitar 500.000 rupiah. Nah, dalam situasi seperti ini, ibu ini akan diperhadapkan pada apakah ia mengiyakan berita tersebut atau meluruskan bahwa itu tidak tepat. Nah, sikap dan tindakan ibu ini akan nampak dalam ucapannya. Apakah ia akan berkata, bisa aja jeng ini namanya lagi sulit, tentu kita harus membantu. Atau berkata, maaf Bu, saya membantu sedikit, tapi tidak sampai puluhan juta loh, gitu. Itu keliru dan sebagainya. Nah, jadi ketika kita mendengar setiap hal dengan kejujuran, maka akan diikuti dengan kata-kata yang benar dan juga jujur. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan,
Pandai mendengar dan berkata-kata yang benar. Hal yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bijaksana. Sikap bijaksana dibutuhkan tatkala kita mendengar sesuatu dan meresponnya. Sikap yang tidak bijak ditunjukkan oleh anak Herodias, yaitu Salome, yang mendengar permintaan ibunya untuk meminta kepala Yohanes sebagai hadiah atas tariannya yang indah. Nah, sikap tidak bijak lainnya juga ditunjukkan oleh Herodes yang demi wibawanya, bahkan mungkin gengsinya, mengabulkan permintaan Salome yang tentu tidak patut seperti itu. Nah, sikap yang tidak bijaksana diikuti dengan ucapan dan tindakan yang tidak bijak, membuat penderitaan bahkan kehancuran bagi orang lain. Di bagian awal tadi kita melihat bahwa jika berita hoaks dan ujaran kebencian itu dibiarkan dan banyak orang kemudian menjadi percaya, dapat menimbulkan perasaan yang tidak adil. Kenapa gereja misalnya bisa dibuka ibadah onsite, sementara tempat ibadah lain harus ditutup. Dan jika terus diprovokasi, di forward ya dari satu medsos ke medsos yang lain, maka ini bisa menimbulkan tindakan anarkis. Namun bersyukur bahwa hal itu tidak terjadi. Karena itu maka sedang jemaat yang dikasih Tuhan, mari setiap hal yang kita dengar, ya kita respon secara bijaksana, sehingga respon ucapan dan tindakan kita pun bijaksana, tidak merugikan dan menghancurkan orang lain. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, di hari Minggu yang kudus ini kita diingatkan untuk pandai mendengar dan berkata-kata yang benar dengan menganalisa setiap hal, itu informasi dan berita yang didengar, jujur dan bijaksana, sehingga apa yang kita dengar dan apa yang kita ucapkan menjadi berkat bagi diri kita dan bagi orang lain. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita bersatu teduh. Jemaat diundang berdiri. Bersama dengan umat Allah dari segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita untuk menaikkan doa syafaat. Mari bersama-sama kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dalam Kristus Yesus, kami bersyukur pada minggu pagi hari ini kami boleh dipersatukan Tuhan untuk kembali beribadah, memuji dan muliakan nama Tuhan. Kiranya apa yang sudah kami lakukan pada saat ini menjadi sukacita dan berkat bagi kami semua, dan apa yang sudah kami dengar terus bertumbuh di dalam kehidupan yang kami jalani. Allah yang penuh kasih dalam syafaat, di hari ini kami berdoa secara khusus bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Biarlah Tuhan berikan hikmat bagi mereka untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang terbaik bagi kepentingan bangsa negara di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Kami juga berdoa Tuhan bagi kehidupan masyarakat di masa pandemi ini, berbagai upaya-upaya penanganan kasus dan program vaksinasi COVID-19 juga Tuhan yang akan menyertai, memberkati, membuka jalan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi GKI Pengadilan 35 Bogor sebagai gereja induk serta Sinode Wilayah Jabar dan Sinode GKI. Biarlah Tuhan juga berkati dan kuduskan sehingga baik GKI Pengadilan 35 Tuhan kuduskan dan berkati untuk terus berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga dengan Sinode Wilayah Jabar dan Sinode GKI juga Tuhan berkati dan kuduskan.
Kami juga berdoa secara khusus bagi pergumulan jemaat Bakalapos Taman Yasmin, baik itu jemaat-jemaat, para simpatisan, biarlah Tuhan berkati, Tuhan kuduskan, berikan semangat, sukacita, iman yang teguh. Kami berdoa bagi para keluarga, kami berdoa bagi para lansia, bahkan kesehatan mereka yang saat ini mungkin sedang lemah tubuh, sedang sakit, dan dalam proses pemulihan, Tuhan yang jamah, Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang pulihkan. Kami juga berdoa bagi pergumulan-pergumulan jemaat kami saat ini, di mana kami berupaya untuk mendapatkan hak beribadah kembali. Tuhan juga buka jalan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang akan kuduskan dan berkati, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus bagi program pelayanan serta kesehatan jemaat dan pengurus Pos GKI Taman Yasmin. Biarlah Tuhan berkati, Tuhan kuduskan. Kami percaya kami semua akan terus diikatkan oleh cinta kasih Tuhan, menghadapi setiap berbagai tantangan, pergumulan yang ada dengan kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Allah yang penuh kasih, inilah seluruh doa dan harapan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam kuasa-Mu, di dalam Kristus Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dengan menyerahkan persembahan. Selama masih pandemi COVID-19, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening seperti tertera di layar, atau dimasukkan dalam amplop dan diserahkan kepada bendahara jemaat setelah kita bisa ibadah secara onsite. Nat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 7 ayat 18. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mengiring persembahan kita memuji Tuhan dengan pelengkap kidung jemaat 265 bait 1 dan 2, bukan karena upahmu. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat dimohon berdiri. Kita bawa persembahan kita dalam doa.
Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah Maha Kasih, sumber segala berkat terbaik, kami mengucapkan syukur atas kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan yang nyata kami alami, kami rasakan sebagai pribadi, keluarga, terlebih sebagai jemaat Tuhan. Saat ini kami, ya Tuhan, membawa persembahan syukur kami sebagai tanda penyerahan hidup kami kepadamu. Terimalah dan berkatilah, agar persembahan ini berguna bagi pelayanan kasih dan keadilan. Biarlah kami diberikan oleh Tuhan sikap hati yang bersyukur dan mempersembahkan hidup kami kepadamu sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Berkatilah juga ya Tuhan pekerjaan kami sehari-hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Pujian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 279, bait 1 sampai 3. Semua orang inginkan kebenaran. Semua orang inginkan kebenaran, berada di pihaknya. Namun sedikit yang sungguh mau berada di pihak kebenaran. Semua orang seakan-akan tampil menjunjung kebenaran. Namun sedikit yang sungguh mau berkorban membela kebenaran. Kata pemazmur, semua manusia tak dapat diandalkan. Hampir semua perkataannya bohong dan sulit dipercaya. Tiada lagi kebenaran sejati yang mudah dijumpai. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran dan jalan keselamatan. Semua orang yang cari kebenaran menjadi salah jalan. Tak tahu lagi harus pilih yang mana, semuanya serupa. Setiap hari semuanya berubah, oh sungguh membingungkan. Hanyalah Yesus, terang dan kebenaran yang tak pernah berubah. Sidang jemaat yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Haleluya. Waktu yang selesai, Tuhan memberkati.